Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usman Harur dengan NIM Akhir 183. Di sini kita akan membahas materi tentang dasar-dasar Python, yaitu dari mata kuliah pemrograman 4. Oke, di sini kita lanjut ke materinya. Oke, di sini ada beberapa materi yang akan kita pelajari atau yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama di sini ada modularitas program, ada objek orientasi programming atau OP dasar, ada OP lanjutan, ada teknik pemrograman lanjutan, ada extension dan debugging, ada manipulasi file dan CLI, ada teknik lanjutan atau konsep dasar. Oke, lanjut. Oke, di sini yang pertama ada modularitas program, yang dimana modules atau modul. Pengertiannya itu adalah file Python atau bisa disebut di sini .py yang berisi definisi fungsi, variabel, dan kelas yang dapat digunakan kembali. Manfaat modul ini yaitu adalah memecahkan program menjadi bagian-bagian kecil, mempermudah pemeliharaan kode, meningkatkan keterbacaan. Nah, di sini ada contoh programnya. Kita mengimport modul eksternal buatan sendiri bernama matematika. Nah, di sini ya. Di dalamnya ada fungsi file atau fungsi tambah, dan kita memanggil fungsi tersebut dan program utama untuk menjumlahkan dua angka. Ini contoh dasar pemisahan logika program ke file berbeda. Oke, di sini ada yang kedua ada package atau paket, yaitu pengertiannya paket adalah pengumpulan modul Python yang berorganisir dalam folder dalam mini file, yaitu int.py. Yang dimana Oke, yang dimana nah, lanjut. Ini ada variabel scope, yaitu atau lingkup variabel. Yang mana di sini nomor satu, di sini ada local scope atau lingkup scope. Variabel yang didefinisikan di dalam fungsi hanya bisa diakses dalam fungsi tersebut. Yang kedua di sini ada global scope atau lingkup global, yang dimana di sini itu variabel yang didefinisikan di luar fungsi bisa diakses begitu saja. Dan yang ketiga di sini ada mengubah global variabel dalam fungsi, yang dimana variabel global x didekorasikan di luar fungsi dan dapat digunakan langsung dalam fungsi string x, karena Python mengizinkan akses variabel global di dalam fungsi selama tidak diminta oleh variabel lokal. Oke, lanjut. Dari sini ada spesialis. Di sini ada spesialis names atau nama khusus, yang dimana di sini ada nama, name, dan main. Digunakan untuk menentukan apakah sebuah model dijalankan langsung atau diimpor oleh modul lain. Yang dimana di sini codingannya name main ini adalah cara untuk memeriksa apakah file Python dijalankan langsung atau diimpor sebagai modul. Jika dijalankan langsung, maka fungsi di dalam blok ini akan dieksekusi. Nah, oke, di sini kita lanjut ke materi kedua, yaitu adalah objek orientasi programming atau OP dasar. Yang dimana OP ini kelas atau objek. Yang dimana kelas itu blueprint atau cetak untuk membuat objek. Yang dimana objek itu adalah instalasi nyata dari kelas. Nah, di sini ada contoh codingannya. Yang dimana kita membuat kelas bernama model dengan metode jalan, kemudian kita membuat objek Avanza dari kelas tersebut dan memanggil metodenya untuk mencetak pesan. Ini adalah dasar pembuatan objek dan pemanggilan metodenya. Nah, yang kedua di sini ada instansi metode, di mana instansi metodenya itu berfungsi untuk yang didefinisikan dalam kelas dan hanya bisa dipanggil oleh objek atau instance. Nah, di sini ada contohnya. Di sini ada contoh yang dimana
Konstruktor digunakan untuk menginisialisasi uh, atribusi objek saat objek dibuat. Misalnya ini menyimpan judul buku secara otomatis saat objek dibuat. Nah, di sini ada OP konstruktor, yang dimana OP konstruktor ini metode khusus yang otomatis dipakai saat objek dibuat. Nah, dimana konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi atribut objek saat objek dibuat. Misalnya kita menyimpan judul buku gitu kan, secara otomatis saat objek dibuat. Sama seperti penjelasan yang pertama tadi. Lalu di sini ada OP property visibility, yaitu kita akses property. Yang dimana di sini ada beberapa, itu yang pertama ada public, bisa diakses dari mana saja. Yang kedua ada protected, yang dimana dianjurkan hanya diakses di dalam kelas atau di turunannya. Yang ketiga di sini ada private, yaitu hanya bisa diakses di dalam kelas. Oke, di sini ada contoh codingannya. Itu kita bisa membuat atribut dengan 3 tingkat akses, yaitu public, protected, dan privat. Nah, ini digunakan untuk mengontrol sejauh mana sih data dalam objek bisa diakses dari luar kelas. Oke, lanjut. Terus di sini ada instance dan kelas atribut. Yang dimana instance dan atribut ini yaitu memiliki objek tertentu. Kelas atribut memiliki semua objek dari kelas yang sama. Nah, di sini ada contoh codingannya, itu kelas siswa. Yang dimana atribut instance hanya berlaku pada objek tertentu, sedangkan atribut kelas seperti universitas berlaku untuk semua objek dari kelas tersebut dan bisa diakses langsung melalui kelas. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah object oriented programming atau OOP lanjutan. Jadi yang pertama, sini ada class method, yaitu yang dimana metode itu yang terikat ke kelas, bukan ke instance atau menggunakan parameter kelas atau dekoratornya. Di sini dekoratornya itu ada class method. Nah, di sini ada contoh codingannya, yang dimana metode ini menggunakan dekorator class method dan parameter kelas, digunakan untuk mengakses dan memodifikasi atribut milik kelas, bukan objek. Oke, lanjut. Nah, di sini ada static method, yang dimana metode yang tidak bergantung pada instance atau kelas, tidak menerima string atau kelas. Nah, dekoratornya di sini ada static method. Nah, di sini ada contoh codingannya, yang dimana metode yang tidak memerlukan string atau kelas digunakan untuk logika yang tidak bergantung pada kelas maupun objek. Contohnya itu operasi matematika seperti perjumlahan. Oke, di sini ada kelas intensif, di mana sebuah kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain, yaitu parents. Nah, di sini ada contoh codingan juga, codingan kebalikannya, yang dimana kelas kucing mewarisi dari kelas hewan. Ini memungkinkan kita menggunakan metode dari kelas induk dan juga menimpa override metode tersebut dengan perilaku baru. Oke, kita lanjut. Di sini ada absence method, itu metode yang hanya dideklarasikan tapi tidak diimplementasikan, harus di-override oleh subclass metode, itu ABC, abstrak, base, dan kelas. Nah, di sini ada contoh codingan Python-nya, yang dimana kita menggunakan abstrak method dari modul ABC untuk mendefinisikan metode yang wajib diimplementasi oleh kelas turunan. Oleh abstrak tidak bisa langsung diinstansiasi. Oke, kita lanjut. Di sini ada data kelas, yang dimana fitur Python untuk membuat kelas data secara otomatis dengan metode int, ref, dan lain-lainnya. Yaitu modulnya itu adalah data classes. Oke, yang dimana data kelasnya itu menggunakan dekorator data kelas. Kita bisa membuat kelas yang menyimpan data dengan cara otomatis, yaitu Python akan membuatkan konstruktor dan representasi struktur secara default.
Oke, lanjut. Nah, di sini yaitu teknik pemrograman lanjutan. Yang dimana yang pertama itu ada non. Yang dimana non itu adalah nilai khusus di Python yang menunjukkan tidak ada nilai atau kosong. Penggunaannya itu sebagai nilai default, mengecek kondisi tanpa nilai. Dimana di sini ada contoh codingan Python-nya. Yang dimana ketika sebuah fungsi tidak mengembalikan nilai return, maka secara default akan menghasilkan nol. Kita bisa melihatnya jika kita menyimpan hasil fungsi ke variabel dan mencetaknya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada fix atau bags, yang dimana packing ini menggabungkan beberapa nilai ke dalam satu struktur data. Unpacking ini yaitu memecah elemen struktur data menjadi variabel terpisah. Gitu. Yang dimana teknik ini digunakan untuk membungkus beberapa nilai ke dalam struktur data seperti tuple atau list, packing, dan memecahkan kembali menjadi variabel individual unpacking. Oke, di sini kita lanjut ke Dux typing. Yang mana Dux typing atau Python style ini yaitu tidak peduli tipe objek, yang penting punya metode yang dibutuhkan saja. Dari mana dalam Python tipe data tidak terlalu penting selama objek memiliki metode atau atribut yang dibutuhkan. Misalnya selama objek punya metode jalan, kita tetap bisa berjalan meskipun objek bukan dari kelas tertentu. Kita lanjut ke pattern matching atau match, yaitu yang dimana fitur baru sejak Python 3.10, mirip switch case tapi lebih kuat. Nah, di sini contoh codingannya yang dimana fitur baru yang memungkinkan kita mencocokkan nilai atau struktur data dengan match case, lebih fleksibel dari IP elif atau sangat berguna untuk kondisi bercabang kompleks. Lanjut. Nah, di sini ada lanjut ke materi expansion dan debugging. Yang pertama di sini ada error atau expectation. Yang dimana pengertiannya error, kesalahan yang terjadi saat program dijalankan, atau runtime atau ditulis dengan syntax. Exception ini yaitu kesalahan khusus saat runtime yang bisa ditangani oleh program. Contoh errornya itu kayak syntax error, zero division error, TP error, index error. Nah, di sini ada beberapa codingan. Ini ada satu codingan saya taruh atau yang error, yang dimana kita menangani error seperti pembagian dengan nol, zero division error, dan kesalahan setiap value error, yaitu menggunakan block dan extreme-nya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada experience handling-nya, yang dimana experience ini struktur penanganan exception nih. Oke, yang dimana exception ini membuat program lebih stabil dan tidak langsung berhenti saat error terjadi. Nah, gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada docstring, yang dimana docstring ini adalah dokumentasi dalam string yang diletakkan di awal fungsi, kelas atau modul untuk menjalankan fungsi. Ditulis dengan triple quotes atau contoh fungsi dengan docstring. Yang dimana docstring ini kita menambahkan dokumentasi langsung ke dalam fungsi menggunakan triple quote. Ini berguna saat developer lain ingin tahu fungsi tersebut untuk apa, tanpa harus membaca semua isi kodenya. Gitu. Kita lanjut. Nah, di sini kita lanjut ke manipulasi file dan command line interface atau CLI. Nah, yang pertama di sini ada file I atau O,
input atau output atau satu atau dua ya. Manipulasi ini di Python mencakup membaca dan menulis file teks atau data lainnya. Model buka filenya itu kayak RW, A, B, itu baca, tulis, tambahkan, dari mode gitu. Di sini ada contoh program Pythonnya yang sudah saya buat, yaitu kita menggunakan write open, kita membuat file secara aman. Mode W digunakan untuk menulis dan R untuk membaca. Write memastikan file tertutup otomatis setelah digunakan. Di sini ada file argumen dan flag. Itu pengertiannya flag. Di sini ada KLI yang dimana memungkinkan program menerima input langsung dari terminal modul atau SYS atau rparse-nya. Yang dimana di sini ada beberapa contoh dengan SYS, contoh dengan rparse-nya. Nah, di sini kiranya di sini jelaskan sedikit, kita mengambil argumen dari terminal saat program dijalankan. Misalnya nama pengguna atau file input tanpa perlu menggunakan input. Nah, di sini ada file atau data format, di mana CSV ini adalah format file teks sederhana untuk menyimpan data tabel. Jadi di sini ada modul CSV-nya, yang dimana ada contoh membaca versi CSV, contoh menulis versi CSV-nya. Yang mana ini kita menggunakan mode CSV untuk membaca dan menulis file CSV. Data dibagi baris dengan baris dan bisa langsung diproses secara list. Oke, lanjut. Sini ada file atau data format atau JSON. Itu dimana JSON ini adalah format data berbasis teks untuk pertukaran data. Nah, JSON ini ada beberapa contoh penulisan teks file JSON, contoh membaca file JSON. Oke, di sini yaitu menggunakan modul JSON, kita membaca dan menulis data dalam format JSON yang sangat umum digunakan untuk pertukaran data antar aplikasi. Oke, di sini kita lanjut di materi yang terakhir kita, yaitu teknik lanjutan atau konsep tambahan. Yang dimana data time zone, itu modulnya itu ada data time sama PYTZ. Nah, di sini ada contoh codingan Python-nya, yang dimana kita menggunakan modul data time dan PYTZ untuk mendapatkan waktu lokal sesuai zona tertentu, misalnya kayak Asia, yaitu Jakarta misalkan. Oke, lanjut di sini ada data time, yaitu parsing dan formatting. Yang dimana parsing itu adalah ubah string ke data time, atau dan formatting itu yaitu ubah data time ke string. Nah, di sini ada contoh codingannya juga, yang dimana contoh codingan ini kita bisa mengubah string menjadi objek data time atau strip time, dan sebaliknya yaitu set time untuk memformat tanggal sesuai keperluan tampilan. Lalu di sini ada delete object, yang dimana gunakan del untuk menghapus objek dari memori. Nah, di sini ada contoh penulisan program Python-nya, yang dimana delete ini kita bisa menghapus objek dari memori secara eksplisit. Cara eksplisit yaitu menggunakan del. Dan jika kelas memiliki metode del, maka itu akan dipanggil secara otomatis. Atau enumeration, itu pengertiannya menyediakan konstanta dengan nama yang jelas, atau modulnya itu enum. Di sini ada contoh programnya, yang dimana enum digunakan untuk membuat daftar nilai tetap yang punya nama jelas gitu. Seperti hari dan seminggu. Seperti hari dan seminggu ya. Ini meningkatkan terbacaan dan keamanan kode. Kita lanjut. Di sini ada Excel dan Excel. Eval dan Excel. Yang mana Eval itu menjalankan ekspresi Python, dan Excel ini itu menjalankan kode Python utuh. Nah, di sini ada contoh programnya, di mana Eval digunakan untuk mengevaluasi ekspresi Python dalam bentuk string, sementara Excel digunakan untuk menjalankan Python. Harus digunakan dengan sangat hati-hati karena potensi risiko keamanan. Di sini ada ITB dan
iterator, yang mana table ini objek yang bisa di log atau di list string dan lain-lainnya, sebanyak lagi. Yang kedua di sini ada iterator objek yang mengingat posisi saat iterasi. Di sini ada apa namanya itu, ada programnya yang sudah saya buat, sangat sederhana sekali, di mana iterator adalah objek yang bisa diulang satu persatu menggunakan teks. Generator adalah fungsi yang menghasilkan iterator menggunakan yet dan sangat efisien karena tidak mempunyai seluruh data di memori. Oke, di sini ada generation dan setnya, yang dimana generation ini fungsi yang mengambil iterasi get dan menggantikan return dan menyimpan state. Yang dimana generation adalah fungsi yang menghasilkan iterator menggunakan yet dan sangat efisien karena tidak menyimpan seluruh data di memori. Oke, mungkin itu aja materinya. Kesimpulan materi pada hari ini, pada kali ini kita telah mempelajari berbagai konsep pemrograman menengah hingga lanjut dalam Python yang mencakup. Di sini ada beberapa, yaitu ada modularitas program, objek orientasi program (OOP), teknik program lanjutan, extension dan debugging, manipulasi file, teknik tambahan, dan banyak lagi lainnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kembali nanti kita bisa